Populasi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan banyak tersebar di kawasan Timur Tengah. Sementara di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, para Habib didominasi dari keturunan Sayyidina Husain. Datuk mereka memang telah turun di Nusantara sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum bangsa-bangsa penjajah menjarah bumi pertiwi. Hadramaut di daerah Yaman Selatan menjadi arus pendatang habaib terbanyak ke Nusantara. Sebelum pelancong dunia Ibnu Battuta berkunjung ke Aceh, antara Hadramaut dan Nusantara sudah lebih dulu menjalin hubungan emosional yang harmonis. Sebabnya adalah ikatan pernikahan. Ketika melakukan perjalanan ke Nusantara untuk berdakwah, orang-orang Hadramaut tidak membawa istri. Setibanya di Nusantara, mereka menikahi wanita-wanita pribumi. Anak-anak dari pernikahan mereka kemudian menyebut saudara lelaki ibunya sebagai khal atau paman. Mereka juga menganggap kerabat ibunya dan semua lelaki pribumi yang ada sebagai akhwal, jamak paman. Negeri Indonesia sendiri pun dikenal mereka dengan sebutan Biladul Akhwal atau negeri paman. Sebutan itu terus berlangsung hingga saat ini. Penyebutan itu mengartikan adanya hubungan usbah atau hubungan yang terjadi karena ikatan pernikahan yang terjalin kuat antara peranakan Hadramaut dengan warga Indonesia. Bahkan yang lebih fenomenal, telah terjadi pula hubungan usbah yang mulia antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para pribumi Nusantara. Populasi mereka semakin bertambah, manakala Belanda dan Eropa melakukan penjajahan selama ratusan tahun di negeri ini. Mereka teramat tersinggung. Untuk ketersinggungannya itu, Hadramaut mengirim belasan ribu nyawa. Berangkatlah ke negeri Jawa, selamatkan pamanmu dan bela negeri sepupumu. Begitu kata para orang tua di Hadramaut kepada para prianya. Menggunakan kapal kayu, belasan ribu para pria Hadramaut mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua silih berganti berlayar arungi samudera selama 6 bulan menuju Nusantara. Tak peduli ganasnya ombak dan badai di lautan, tekad mereka bulat mengadu jiwa dengan para penjajah di negeri sepupunya. Lalu muncul lusinan tokoh peranakan Hadramaut yang berani menggebuk penjajah Portugis dan Belanda seperti Raden Fatahillah, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Raden Saleh, Sultan Ageng Tirtayasa, Mbah Selaga, Habib Umar bin Yahya, Sentot Prawodirjo, Syekh Abdul Malik, Habib Taupin Wan, atau Kiai Haji Tubagus Falak. Sementara sebagian dari mereka tidak pernah sampai di Nusantara karena mereka berikut kapal yang mereka tumpangi lebih dulu karam diterjang ganasnya badai samudra. Tidak semua menggempur penjajah. Mereka kemudian membagi tugas. Saat sebagian dari mereka mengadu jiwa di medan perang, sepupu mereka yang lain bergerak di bidang dakwah, mensyiarkan tauhid dan mengikis syirikisme. Mereka menyebar dakwahnya mulai dari kerajaan Aceh hingga daratan Irian Jaya. Lalu muncul nama Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, sosok senior pendakwah yang dikenal dengan safari dakwah keliling Nusantaranya. Disusul kemunculan sederet tokoh pendakwah bersaudara berkerabat yang juga telah dikenal dengan julukan 9 Wali atau Wali Songo di abad 14.
Sementara ribuan pendakwah lainnya terus bergerak secara masif. Di antara yang populer adalah Habib Jalaluddin Al-Aidid berlokasi di Goa, Sulawesi abad 16. Mbah Soleh Semendi berlokasi di Pasuruan abad 16. Sulaiman Mojo Agung berlokasi di Pasuruan abad 16. Arif Segoropuro berlokasi di Pasuruan abad 16. Habib Hussein Luar Batang berlokasi di Batavia abad 17. Mbah Priok berlokasi di Palembang dan Batavia abad 17. Mbah Sapuro berlokasi di Pekalongan abad 18. Habib Muhammad bin Yahya berlokasi di Kutai Kertanegara abad 18. Kiai Haji Ahmad Dahlan berlokasi di Yogyakarta abad 18. Atau Habib Usman bin Yahya berlokasi di Batavia abad 18. Dan masih banyak yang lainnya. Setelah para sepupunya berterjunan di peperangan dan dakwah, tugas yang berurusan dengan kepemerintahan pun diambil alih oleh sepupunya yang lain. Di negeri pamannya ini, mereka duduk memimpin bangsa sepupunya. Daerah kepemimpinan mereka menyebar hingga ke seluruh penjuru Nusantara, seperti Sultan Malikus Saleh, Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Sultan Abdul Jalil Shah, Kesultanan Siak, Riau, Sultan Abdurrahman Al-Gadri, Kesultanan Al-Qadriyah, Pontianak, Pangeran Wirokusumo, Kesultanan Jambi, Sultan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten, Tuanku Raja Habib Idrus Al-Idrus, Kerajaan Kubu, Kalimantan Barat, yang dipertuani Syarif Abdurrahman Al-Idrus, Kerajaan Sambaban, Kalimantan Selatan, Raja Wakaka, Kerajaan Buton, Sulawesi Tenggara, Sultan Muhammad Nakil, Kesultanan Tidore, Maluku, Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Ternate, Maluku, Raja Jakatingkir, Kerajaan Pajang, Raden Fatah, Kesultanan Demak, Sultan Panembahan Senopati, Kesultanan Mataram, dan Pangeran Kertawijaya, Keraton Kanoman, Cirebon. Setelah negeri ini bebas dari tangan penjajah, setelah bangsa ini merdeka dan damai, para peranakan Hadramaut kembalikan lagi negeri ini pada para sepupunya. Mereka kembali serahkan tanah, hasil bumi, serta kekayaan alamnya pada bangsa Indonesia. Seringkali pengorbanan mereka sangat mengharukan. Demi bangsa ini, para keturunan Hadramaut rela keluarkan seluruh apa yang mereka punya, seperti Sultan Syarif Qasim bin Shihab asal Kesultanan Siak, yang telah menyerahkan seluruh Kepulauan Riau untuk bergabung dengan Indonesia. Di saat pertama negara Republik Indonesia berdiri, bangsa ini masih belum memiliki uang kas negara. Maka kemudian untuk modal pertama mendirikan negeri, Sultan Qasim bin Shihab akhirnya sumbangkan seluruh hartanya berupa emas dan permata. Tidak sampai di situ, sang sultan juga langsung sumbangkan uangnya senilai 13 juta gulden untuk keperluan pendirian negara Republik Indonesia, yang kesemuanya diserahkan kepada Presiden Soekarno. Jika dirupiahkan dengan kurs saat ini, nilai uang tersebut berjumlah 1.074 triliun rupiah. Begitu juga dengan Sultan Abdul Hamid Al-Qadri yang menyerahkan bulat-bulat daerah kekuasaan kerajaannya, Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB, untuk bergabung dengan Indonesia di bawah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Maka beruntung para peranakan Hadramaut tidak silau melihat kekayaan negeri ini. Meskipun Nusantara adalah negeri sepupunya, namun mereka bukan bangsa imperialis yang hobi melakukan penjajahan di negara orang.
adalah anugerah bagi bangsa Indonesia jika ternyata mereka juga bukan bangsa peminta imbalan yang dengan bermodalkan jasa besarnya, mereka sangat berpeluang meminta upeti abadi dari pemerintah Republik Indonesia. Meski demikian, ada kejadian paling memprihatinkan yang berlangsung saat itu di negeri ini, yaitu ketika mereka yang tidak mempertaruhkan nyawa, tidak pula pernah memiliki jasa, tapi berambisi memperjualbelikan negeri. Maka bisa dibayangkan apa yang terjadi jika para peranakan Hadramaut benar-benar tuntut kesepakatan bagi waris kekayaan bumi dan penghasilan negeri. Setidaknya nilai yang mereka peroleh bisa menyentuh setengah dari kas negara, sesuai pendapatan dengan apa yang telah mereka korbankan selama beratus tahun pada Nusantara. Di setiap jengkal bumi sesungguhnya tidak ada yang disebut makan siang gratis. Tapi kali ini benar-benar makan siang gratis. Para peranakan Hadramaut tidak akan pernah lakukan itu. Semua tahu pengorbanan mereka teramat besar di Nusantara. Semua juga tahu perjuangan mereka tulus tanpa harapkan pamrih. Mereka hanya inginkan kebaikan bagi bangsa dan penduduk negeri ini. Nama baik mereka akan tetap harum sepanjang masa. Hingga kini peranakan Hadramaut, khususnya para habaib di Indonesia, tidak pernah berhitung apapun dengan pemerintah Republik Indonesia. Pengorbanan mereka hakikatnya bukan mengharap imbalan. Perjuangannya juga tidak menanti pujian, serta jerih payah yang juga tidak berangan memperoleh kedudukan. Itu sebabnya mereka akan selalu mendapat tempat di hati rakyat pribumi. Karena itulah sikap yang diajarkan datuk mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para regenerasi darah dagingnya, sebagaimana yang tengah Habib Rizik lakukan pada negeri dan bangsa ini. Di depan matanya, Habib Rizik saksikan sendiri bagaimana negeri yang telah mati-matian diperjuangkan oleh para pendahulunya tak pernah berhenti dirampok oleh bangsa asing. Sungguh sangat besar harapan agar Habib Rizik masih sudi untuk kembali terjun mengatasi para pecundang itu demi membela bangsa ini sebagaimana yang pernah dilakukan seniornya dahulu. Demikian pembahasan Habib Rizik dan hubungannya dengan negeri Indonesia. Semoga bisa menjadi manfaat dan semakin menambah wawasan keilmuan kita.